Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi istiqomah untuk mempelajari Al-Quran, dan kita akan melanjutkan dari yang sudah kita baca kemarin. Yang pada hari ini insya Allah kita akan membaca ayat ke-9, dari ayat ke-9 sampai ayat ke-13. Dengan harapan semoga ayat yang kita baca ini menjadi langkah kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan baik. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kita berhenti sebentar. Pada potongan ayat ini ada yang perlu kita perhatikan, yaitu kata yukhadi'una. Kata yukhadi'una di sini adalah huruf kha, kemudian ada huruf alif kecil. Yang ini menandakan harus dibaca dua ketukan. Begitu juga ini kha berharokat fathah, kemudian ini dal, ain. Nah, di sini ada waw, yang sebelumnya adalah huruf berharokat dhammah, sehingga juga sama dibaca dua ketukan atau dua harokat. Maka prinsip membaca dua harokat ini tidak boleh lebih atau kurang. Kalau berkurang menjadi satu harokat. Yukhadi'una itu satu harokat. Yukhadi'una. Kemudian kalau dibaca dua harokat, yang kha sama ainnya menjadi yukhadi'una. Dua harokat ini tidak boleh lebih. Kalau lebih akan menjadi yukhadi'una, dan itu tidak benar. Yang benar adalah tetap prinsipnya adalah harus serasi. Kalau di depan dua harokat yukhadi'una, jangan sampai yukhadi'una kepanjangan, yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Yukhadi'una Allah. Di sini ada kata Allah yang mana harokatnya ini tidak diberi tanda panjang, karena memang orang Arab itu sudah familiar ataupun sudah umum dengan kata yang seperti ini, pasti dibaca panjang. Berbeda dengan Quran standar Indonesia yang kata Allahnya itu diberi tanda panjang. Kalau Quran Madinah ini tidak diberi tanda panjang karena orang Arab sudah mengetahui. Dan ada juga yang berpendapat bahwa memang kata Allah ini di dalam Al-Quran Madinah tidak diberi harokat panjang di atasnya lam ini, agar tidak menyerupai kata Al-Latah. Sementara kata Al-Latah itu adalah sesembahan ataupun patung, nama salah satu patung yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Baik, kita lanjutkan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Nah, jadi seperti itu. Ini juga sama, walladzina amanu. Jangan terlalu panjang, walladzina amanu. Nah, ini membuat bacaan kita tidak lancar. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kita ulangi dari sini. Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kita bisa perhatikan wa ma yakhda'una, ini juga sama. Yakhda'una, ya, mat tabi'i, ya. Mungkin sebagian kita sudah mengenal kata atau istilah mat tabi'i, yaitu mat yang panjangnya dua harokat. Yakhda'una amanu walladzina, jadi panjang dua ketukan. Wa ma yakhda'una illa anfusahum.
Nah, di sini ada harokat bendera yang harus kita panjangkan lebih dari panjang yang sebelumnya. Kalau sebelumnya yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yakhda'una, ini panjangnya serasi 2 harokat. Kalau ini panjangnya menjadi 5 sampai 6 harokat. Illa anfusahum, jadi 2 kali lipat lebih ya. Nah, kalau ini 2, ini menjadi 5 ataupun 6 harokat. Illa anfusahum. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan fa. Nah, kita membacanya dengan samar. Jangan dibaca jelas. Kalau dibaca jelas anfusahum. Sekali lagi anfusahum, dan itu salah. Atau dibaca dengung amfusahum. Amfusahum, maka biar tidak menjadi dengung, jangan ditutup mulut kita setutup-tutupnya. Harus ada yang namanya rongga kecil di antara 2 bibir sehingga bisa berbeda dengan gunah, dengan dengung. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, kalau di sini dibaca samar anfusahum. Nah, kalau di sini dibaca jelas hum wa ma. Jadi di sini jangan dibaca samar hum wa ma, jangan seperti itu. Jadi prinsip membaca Al-Quran dengan lancar adalah yang panjang kita panjangkan, yang pendek kita pendekkan, yang samar kita samarkan, yang jelas kita jelaskan, maka itulah yang dikatakan sebagai lancar. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi wa ma 2 harokat, 2 ketukan, yash'urun 6. Yash'urun ini 6. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Perhatikan, fi qulubihim, di sini ada mim sukun. Di sini juga mim sukun. Ini mim sukun, di sini juga mim sukun. Apa bedanya? Kalau mim sukun yang di sini, mimnya ada sukunnya tertulis. Kalau yang di sini mimnya tidak tertulis, sukunnya tidak tertulis. Apa yang membedakan? Kalau yang di sini dibacanya jelas anfusahum wa ma. Sementara yang di sini dibacanya mim yang pertama dimasukkan kepada mim yang kedua. Mim yang pertama dimasukkan kepada mim yang kedua, atau seakan-akan mim pertama ini sudah ditiadakan kemudian diubah menjadi tasdid. Nah, makanya di sini ada tasdidnya. Jadi fi qulubihim marad. Jadi dibaca dengung. Dibaca dengan dengung. Kalau dibaca jelas fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad. Nah, tapi untuk yang ini kita bacanya dengan dengung. Fi qulubihim maradun fazadahum. Nah, ini tanwin atau domatain bertemu dengan fa, kita bacanya samar. Ini bacanya dengung, ini bacanya samar. Marodum. Prinsip samar itu ya harus ada namanya lubang kecil di antara 2 bibir. Marodum fazadahumullahu marodo. Kalau kita berhenti di marodo, maka dotnya ini harokat domatainnya menjadi 1 domah. Fathatainnya menjadi 1 fathah. Jadi marodo bukan marodon. Tapi ketika kita menggabungkan maka dotnya kembali menjadi 2 fathah. Nah, kita contoh bacaan yang pertama. Fazadahumullahu marodo. Jadi kita berhenti di marodo. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Itu bacaan yang pertama, kita berhenti di marodo. Sekarang kita bacaan yang kedua.
fazadahumullahu maradaw walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah ini maradaw walahum. Nah, kalau kita menggabungkan dengan ayat yang atau dengan kata yang setelahnya maka menjadi maradaw, jadi didengungkan, dimasukkan ya, tanwin fathatannya dimasukkan ke wawu menjadi daw. Daw, jadi dengung ya, kurang lebih 2 harokat juga untuk dengungnya. Jangan kelamaan juga jangan kecepatan. Kalau kecepatan maradaw berarti nggak ada dengung. Kalau kelamaan maradaw, nah ini tidak boleh berlebih-lebihan. Walahum adzabun alim. Ini mim sukun bertemu ain kita baca jelas. Walahum adzabun. Nah ini jelas juga. Ini dibaca jelas. Walahum adzabun alimun. Nah giliran ke sini ini dibaca dengan gunnah. Tapi gunnahnya di sini ada unsur ikhfa'nya, artinya kita tidak mengetupkan atau menutup seluruh bibir, tapi kita harus ada yang namanya lubang kecil. Tapi bukan ikhfa juga karena ini adalah tanwin atau domatain ya. Ada bun alimum karena mim bertemu dengan tanwin, domatain bertemu dengan ba disebut sebagai iklab. Mungkin sebagian kita sudah tahu. Jadi di sini dibacanya alimum bima. Jadi jangan dibaca alimun bima. Nah, apalagi di sini memang domatainnya kalau di Quran Madinah itu diubah menjadi mim untuk domah selanjutnya itu. Jadi tidak ditulis domatain, ditulis domah 1, kemudian ada mim kecil yang menandakan bahwa mim yang di depan bertemu dengan ba ini dibacanya alimu bima. Jangan dibaca alimu bima. Ya, kalau dibaca secara bacaan ya kita betul itu alimu bima. Tapi kalau kita belajar tajwid, nah di sini namanya domatain atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Domatain bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya itu iklab. Mungkin sebagian kita sudah tahu, dan itu harus dibaca seperti itu. Alimu bima. Jadi tidak dibaca jelas. Adzabun alimu bima kanu yakdzibun. Kita lanjutkan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Di sini mim mati bertemu lam, kita baca jelas. Qila lahum la tufsidu fil ard. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah ini kita baca terus saja karena kita sudah paham ini cara membacanya. Sekarang ada harokat bendera yang harus kita baca lebih panjang dari sebelumnya. Qalu sebagaimana harokat bendera yang sebelumnya. Illa anfusahum. Qalu inna, ini dengung. Innama, kurang lebih 2 harokat. Inna seperti itu. Jangan sekedar inna. Harus ada dengungnya. Nah, ditekan kemudian didengungkan. Innama nahnu muslihun. Ala innahum. Nah, ini juga sama harokat bendera. Kita panjangkan 5 atau 6 harokat. Ala innahum humul mufsiduna walakin la
yash'urun. Yang perlu diperhatikan di sini, nah ini ada innahum juga sama, humul. Mim mati bertemu ha. Mim mati bertemu ha sama juga seperti yang tadi telah kita jelaskan. Nah, ini walahum adzabun, min mati bertemu ain. Nah, maka ini dibaca jelas. Ini salah satu tandanya dibaca jelas adalah mimnya diberi harokat, diberi tanda sukun. Innahum humul mufsiduna walakilla. Nah ini perhatikan, di sini ada nun sukun tapi nunnya nggak ditulis, menandakan bahwa di sini langsung dimasukkan kepada huruf lam. Sebagaimana yang tadi ini mim mati tidak ada harokatnya, tidak ada sukunnya. Ini artinya mimnya langsung dimasukkan ke mim setelahnya, ke huruf setelahnya. Ini juga sama, nun bersukun masuk langsung ke lam. Nun bersukun langsung masuk ke lam. Jadi jangan kita baca walakin, kecuali kita berhenti, misalkan ala innahum humul mufsiduna walakin. Nah, kita baca walakin karena nggak kuat nafasnya di sini. Tapi kalau kita gabung, bukan walakin lagi, tapi walakilla. Walakin la yash'urun. Kita lanjutkan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Yang perlu diperhatikan di sini qila lahum aminu, mim mati bertemu hamzah, kedudukannya sama dengan ini, mim mati bertemu ha, kita bacanya jelas. Aminu kama, ini ada harokat bendera, kita baca panjang. Kama amanan, nah ini ada nun bertasydid, sebagaimana ini innahum amanan nasu, ini juga sama dibaca dengung. Amanan nasu qalu, harokat bendera panjang, qalu anu minu kama, harokat bendera lagi, kama amanas sufaha. Di sini ada harokat bendera, maka juga tetap dibaca panjang walaupun ada di terakhir. Ayat yang kita baca. Amanas sufaha. Kemudian penekanan kepada huruf hamzah. Sufaha. Seperti itu. Ala, harokat bendera lagi. Ala ini namanya gunnah, mungkin sebagian kita sudah tahu. Innahum sama dengan amanan nas, innahum juga sama. Ala innahum humus sufaha, ini mim mati bertemu ha juga sama. Humus sufaha, ini harokat bendera dibaca panjang. Sufaha walakilla, ini juga sama dengan yang di atas, walakilla. Ya, sebenarnya membaca Al-Quran itu ketika kita membacanya banyak sekali ayat-ayat yang sama yang sudah kita tahu cara membacanya, kita praktekkan kepada ayat berikutnya. Ini seperti ini, walakilla sama juga walakilla. Ya, innahum humus, ini juga innahum humus. Sufaha, ini panjang ada harokat bendera, ini juga kama harokat bendera, qalu harokat bendera. Walakin la ya'lamun. Baik, demikian pertemuan pada mengaji kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita baca bersama-sama. Pemirsa di rumah bisa mengikuti bacaan yang dibaca berikut ini. Yang kita akan membaca dari ayat 11. Ya, ayat dari mana tadi? Nah, ayat yukhadi'unallah, ya.
Yukhadi'unallaha ayat 9 sampai ayat 13. Ya. Pemirsa yang di rumah, mari kita bisa mengikuti bacaan berikut sesuai dengan yang telah kita tetapkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Demikian ngaji kita pada hari ini. Ini adalah rangkaian dari sesi ngaji dengan nada pelan, dengan harapan kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar, yang diawali dengan bacaan pelan ini. Dan ini adalah lanjutan dari sebelumnya, yang insya Allah pada video berikutnya kita akan membaca ayat yang berikutnya juga, yaitu ayat ke-14 sampai ayat ke-16, dan begitu seterusnya. Jika kita semoga kita diberi istiqomah untuk terus melanjutkan video ini pada ayat-ayat berikutnya, surat dan juz berikutnya, sampai utuh full 30 juz, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak lupa sebelum kita tutup, jika channel ini bermanfaat, silahkan disebar sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, saudara, andai taulan kita yang membutuhkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah untuk membaca Al-Quran sebaik-baiknya dan semangat dalam mempelajari kitabnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.